Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita dari Iblis Murim Butuh Psikolog. Alur cerita paling mood di channel ini. Nah, bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita Iblis Murim Butuh Psikolog. Atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Oh iya, kita juga nggak lupa kita ingetin lagi obrolan Isekai udah luncurin membership. Semoga kamu bisa gabung di member guys buat support channel ini lebih jauh. Membernya juga murah kok, 9.000 doang. Nah, untuk kamu yang setia nonton, terima kasih banget. Dan sekarang, ayo kita masuk ke kisah Iblis Murim Butuh Psikolog part 47. Di video sebelumnya, kita kan udah melihat Lee Jaha yang udah beres dengan urusan assassin dari Lembah Bunga. Lee Jaha tuh nggak main-main ya dalam menyelesaikan mereka yang buat Lee Jaha marah. Lee Jaha menunjukkan jurus baru miliknya yang udah gila banget, Sun and Moon Radiance. Skill ini tuh bisa berhasil menghancurkan gua para assassin, tapi hampir juga tuh ngeratain Lee Jaha sekalian sama kawan-kawannya. Makanya Lee Jaha sadar kalau skillnya sih OP ya, tapi Lee Jaha tuh lumayan goblok gunainnya. Dalam acara melawan para assassin, ada hal tidak terduga yang terjadi, yaitu duel antara Sword Demon dan juga Elder Deng yang memperlihatkan kekuatan Break Sword milik Sword Demon. Setelah melihat pedang tersebut beraksi, Lee Jaha tuh akhirnya sadar kalau Sword Demon memiliki kegalauan saking OP-nya Break Sword yang bisa makan musuh. Lee Jaha yang tahu kalau Sword Demon tuh galau karena Break Sword terlalu overpower, langsung menyarankan Sword Demon bertemu dengan kenalan Lee Jaha. Ya akhirnya sih Sword Demon yang dapat ceramah dari Lee Jaha itu mau bertemu dengan kenalan dari Lee Jaha. Sekarang kita udah lihat nih Lee Jaha, Sword Demon dan juga Mongrang itu sampai di klinik Dr. Moyong. Apa nih yang bakal dilakukan Lee Jaha untuk Sword Demon di sini? Setelah bertegur sapa dengan Dr. Moyong, Lee Jaha ternyata juga disapa oleh dua wanita yang gak asing bagi kita dong. Ya sayangnya Lee Jaha kan emang gila, jadi Lee Jaha tuh sampai lupa siapa dua wanita yang menyapanya. Dua wanita ini langsung mengingatkan Lee Jaha kalau mereka tuh adalah bawahan dari Dong Bangyeon dari Sabung Murim, Ryong Hakso dan juga Ba Exoa. Lee Jaha denger nama ini baru ngeh kalau dia kan emang nitipin dua orang tersebut di klinik Dr. Moyong buat belajar. Lee Jaha yang melihat ada dua wanita cantik milik Sabung Murim di depannya langsung panik. Kenapa? Lee Jaha tuh langsung menyuruh keduanya untuk sembunyi di atap. Lee Jaha bilang kalau mereka semua tuh harus pakai baju tertutup sampai semua kulit mereka nggak kelihatan sampai besok pagi. Lee Jaha memperingatkan keduanya kalau orang paling bejat di Jianghu sedang ada bersama Lee Jaha di sana. Pria yang saking bejatnya yang bisa cepirit tanpa tahu malu. Kedua cewek yang ada di depan Lee Jaha tuh langsung shock dan kabur dari depan Lee Jaha. Ya namanya juga Mongrang kan pasti emosi dong dibilangin pria paling bejat. Tapi bisa apa sih Mongrang ini? Nah setelah Lee Jaha menyapa beberapa orang, akhirnya kita melihat ruangan dari Dr. Moyong. Di sini ada Dr. Moyong dan juga Sword Demon. Dr. Moyong menanyakan kepada Sword Demon apa nih panggilan yang membuat Sword Demon nyaman buat mengobrol. Sword Demon bilang kalau itu kayaknya rumit untuk dia jawab. Dr. Moyong langsung ambil kesimpulan kalau dia tuh akan memanggil Sword Demon dengan panggilan Hyung Nim atau abang yang terhormat. Sword Demon mengaku kalau itu sih terasa aneh ya karena nggak ada yang memanggilnya dengan sebutan tersebut sebelumnya. Sword Demon yang mulai ngomong juga mengatakan kalau dia nih lumayan terkejut sekarang. Sword Demon bisa merasakan kalau Dr. Moyong tuh ternyata bukan tabib biasa karena Sword Demon bisa merasakan si dokter ini tuh belajar ilmu bela diri. Sword Demon merasa kalau Dr. Moyong tuh belajar bela diri, maka panggilan Dr. Moyong harusnya mirip-mirip aja deh dengan panggilan Lee Jaha ke Sword Demon, yaitu Sanbe atau senior. Dr. Moyong di sini itu nggak mau bicara banyak tentang ilmu bela diri, jadi dia tuh balik ke topik panggilan untuk Sword Demon. Dr. Moyong bilang kalau panggilan Sanbe untuk Sword Demon tuh nggak cocok. Dr. Moyong makanya tetap akan memanggil Sword Demon sebagai Hyung Nim. Dr. Moyong tuh juga bilang atau dia panggil Sword Demon aja sebagai pasien sekarang. Sword Demon sampai kaget karena itu kan panggilan untuk mereka yang lebih lemah katanya. Dr. Moyong langsung bilang kalau jangan tegang dong bang, kan cuma bercanda doang. Sword Demon sampai menghela napas karena dia nggak nyangka orang berpendidikan kayak Dr. Moyong ternyata tuh bisa asal bunyi kayak Lee Jaha. Ya namanya juga ketularan gila karena sering ketemu. Dr. Moyong kan ketularan gila Lee Jaha.
Setelah bicara tentang panggilan, Sword Demon duluan nih yang melanjutkan pembicaraan. Sword Demon bilang, apakah Dokter Moyong tuh banyak membaca buku? Dokter Moyong menjawab, kalau dia emang banyak baca buku dari berbagai macam topik. Mulai dari tentang bela diri, pengobatan, teks kuno, sampai dengan karya seni. Dokter Moyong sekarang balikin pertanyaan tersebut. Apa Sword Demon juga banyak membaca? Sword Demon menjawab, kalau dia tuh juga baca. Sword Demon ngaku, kalau kebanyakan bacaan memang tuh berhubungan dengan ilmu bela diri. Bahkan buku filsuf Laozi yang dibaca Sword Demon itu juga dimanfaatkan oleh abang ini sebagai pondasi dari ilmu bela diri. Intinya mah obsesinya itu memang tentang bela diri doang. Dokter Moyong yang mendengar Sword Demon ternyata rajin membaca buku kemudian bertanya lebih lanjut. Sword Demon ini terbantukah dengan semua buku yang dia baca? Sword Demon mengaku kalau dia tuh nggak terbantu sama sekali sebenarnya. Makanya dia katanya berhenti baca dan melupakan semua buku yang telah dia baca. Menarik juga nih statement dari Sword Demon yang bilang membaca tuh nggak berguna. Dokter Moyong sebagai seorang dokter yang berpendidikan tahulah kalau statement Sword Demon tadi aneh. Jadi Dokter Moyong tuh bertanya, Sword Demon ini kenapa bisa disebut sebagai pasien dan dibawa Li Jaha ke sana? Dokter Moyong mengaku kalau dari penglihatannya Sword Demon tuh nggak sakit sama sekali. Sword Demon cuma diam dan kemudian mengeluarkan Bright Sword. Sword Demon bilang ke Dokter Moyong kalau dokter tersebut tuh bisa meriksa sendiri kok apa yang terjadi lewat pedang yang ada di atas meja. Dokter Moyong kemudian mengangkat Bright Sword dan membukanya secara perlahan. Enggak butuh berapa detik tuh Dokter Moyong udah bisa merasakan kengerian dari pedang milik Sword Demon. Dokter Moyong mengaku kalau itu adalah sensasi yang aneh banget. Dokter Moyong bilang kalau dia tuh merasakan Bright Sword ini sedang menangis seperti orang yang kesakitan. Sword Demon yang dengar kemudian bilang ke Dokter Moyong kalau Dokter Moyong ini kayaknya sih mempersepsikan semua hal itu adalah pasien penyakitan ya. Bahkan sebuah pedang aja Dokter Moyong tuh merasa pedangnya lagi sakit. Dokter Moyong senyum dan mengaku kalau itu mungkin karena efek pekerjaannya sebagai seorang dokter. Sword Demon menjelaskan ke Dokter Moyong kalau Bright Sword memang bukan pedang biasa. Tangisan yang didengar Dokter Moyong itu bukan hasil dari pertempuran doang, tapi bahkan itu udah bawaan dari Bright Sword sejak awal. Sword Demon tuh menceritakan kalau dia dan pedangnya tersebut sudah membentuk ikatan lewat ritual yang dilakukan Sword Demon saat dia masih kecil. Ya ritualnya juga diakui sebagai paksaan dari keluarga Sword Demon. Dokter Moyong yang dengar pengakuan Sword Demon lanjut bertanya. Dokter Moyong menanyakan tentang ikatan Sword Demon dan juga Bright Sword. Apakah ikatan tersebut bisa diputus? Sword Demon ngaku kalau dia tuh nggak tahu caranya ya, ada atau enggak. Tapi Sword Demon bisa ngaku sekarang kalau dia tuh nggak bisa melepaskan diri dari Bright Sword. Jika Sword Demon katanya lepas dari pedangnya, Sword Demon ngaku dia bakal meninggal. Dokter Moyong jelas makin penasaran, lalu membuat asumsi yang cukup mengejutkan. Dokter Moyong bilang ke Sword Demon mana konteks kematian yang dimaksud Sword Demon. Apakah Sword Demon bakal meninggal kalau dia memutuskan hubungan dengan pedangnya? Ataukah dia akan melemah jika tidak menggunakan Bright Sword jadi mudah untuk dibereskan? Sword Demon itu jawab dengan jujur kalau kemungkinan besar adalah yang kedua. Sword Demon tuh melemah jika tidak menggunakan Bright Sword jadi lebih mudah buat dibereskan. Dokter Moyong kemudian melanjutkan pertanyaannya menjadi lebih umum. Dokter Moyong tuh mau Sword Demon menjelaskan apa sebenarnya yang menjadi masalah dari abang-abangan tersebut. Sword Demon menjelaskan dengan lumayan detail. Perkembangannya sebagai seorang pendekar pedang itu emang di luar nalar. Sayangnya Sword Demon tuh merasa kalau perkembangannya saat mulai menua menjadi lamban banget. Sword Demon ngaku kalau perkembangan dan rasa lapar dari Bright Sword tuh sekarang malah lebih besar daripada Sword Demon. Makanya Sword Demon tuh merasa kalau suatu saat dia deh yang bakal dimakan oleh pedangnya sendiri. Sword Demon tuh menambahkan kalau dia tumbuh dan besar di jalan demonik, di mana kekuatan adalah kebenaran. Sword Demon mengaku kalau dia tuh selalu merasa digendong oleh Bright Sword. Jadi alih-alih dia yang pakai Bright Sword, Sword Demon tuh malah merasa kalau dia tuh yang digunakan oleh pedangnya sendiri. Sword Demon ngaku ya kalau dia tuh merasa terhina karena menganggap dirinya lebih lemah dari Bright Sword. Makanya Sword Demon mau meninggalkan pedang tersebut. Tapi itu nggak bisa dilakukan karena Sword Demon ngaku dia tuh nggak suka dengan kekalahan
malahan. Dan yakin kalau dia lepasin break swordnya, maka Sword Demon yang bakal kalah dalam pertarungan. Dokter Moyong yang beres mendengarkan penjelasan Sword Demon mengaku kalau kondisi dari Sword Demon tuh lumayan rumit. Dokter Moyong kemudian kembali memegang break sword dan sekali lagi menariknya dari sarung pedang. Dokter Moyong kemudian menutup mata dan menutup pedang tersebut. Dokter Moyong mengaku ya, kalau tangisan yang dia dengar sekarang itu terdengar beda banget. Sword Demon ACC kalau suara dari break sword tuh emang gak menentu. Makanya pedang tersebut susah dikendalikan oleh Sword Demon. Dokter Moyong kemudian meletakkan pedang dari Sword Demon di atas meja. Dokter Moyong mengaku kalau dia tuh paham gambaran besarnya. Dokter Moyong menjelaskan kalau siapa aja yang bertambah kuat dengan break sword, maka akan bertambah kuat dengan cara beresin orang lain kan. Saking kuatnya dan seringnya membereskan orang lain, Dokter Moyong ngaku kalau pengguna pedang tersebut memang bisa kehilangan sisi kemanusiaannya. Dalam asumsi Dokter Moyong, pengguna break sword tuh bisa meninggal dengan cara tragis. Entah itu karena jadi gila sebab break sword yang makin lapar, atau karena dikalahkan oleh orang yang lebih kuat. Intinya mah berakhir dengan tragis. Tapi Dokter Moyong merasa kalau Sword Demon bergantung pada kekuatan break sword juga bukan hal yang aneh. Menurut Dokter Moyong nih, bagaimana bisa sih seseorang tuh menelantarkan pedang yang begitu kuat ketika mereka hidup di Jianghu, di mana kekuatan adalah sumber kebenaran. Jadi menurut Dokter Moyong nggak ada yang salah tuh dengan Sword Demon yang bergantung pada break sword. Dokter Moyong sekarang menanyakan apakah Sword Demon ini datang dari keluarga demonik. Sword Demon ngaku kalau dia emang datang dari keluarga utama sekte demonik. Di sini, Dokter Moyong mengungkapkan asumsinya lebih jauh. Dokter Moyong bilang kalau Sword Demon pasti tumbuh dong dengan doktrin internal milik keluarganya dalam waktu lama. Kemudian, entah apa yang terjadi, Sword Demon kayaknya mendapatkan pandangan yang berbeda dari keluarganya seiring bertumbuh dewasa. Dokter Moyong menjelaskan perbedaan pandangan ini itu membuat Sword Demon menjauh dari ajaran kultus demonik. Ajaran di mana pertumbuhan kekuatan tuh lebih penting daripada nyawa orang lain. Bahkan melakukan pembantaian juga nggak masalah tuh, asal bisa jadi lebih kuat di sekte demonik. Dokter Moyong melanjutkan, pandangan Sword Demon yang kini jauh berbeda dari masa lalunya jelas membuat Sword Demon tuh jadi galau kan. Apalagi Sword Demon tuh terus mengasah kemampuannya berpedang hingga sekarang. Metodenya emang udah beda jauh. Sword Demon muda tuh jadi lebih kuat dengan beresin orang lain, sedangkan sekarang menjadi lebih kuat karena latihan mandiri. Hal ini yang jadi alasan kenapa perkembangan Sword Demon juga jadi lebih lamban ketimbang saat dia masih jadi member dari kultus demonik. Setelah Dokter Moyong menjelaskan semuanya, Dokter Moyong bilang kalau dia tuh sekarang bisa memiliki kesimpulan. Sword Demon katanya enggak punya iblis di dalam dirinya. Hal ini membuat Sword Demon jadi terperangah. Sword Demon menanyakan nih, kalau bukan iblis, maka apa yang membuat Sword Demon tuh selalu merasa terhina dan juga hampa? Dokter Moyong menjawab kalau apa yang dirasakan Sword Demon adalah bentuk dari tanggung jawab. Sword Demon tuh langsung tercengang di sini. Dokter Moyong menjelaskan kalau Sword Demon itu juga manusia biasa. Hal yang membuat Sword Demon jadi beda ya cuma karena dia itu lahir dari keluarga kultus demonik dan pernah menjalani kehidupan dalam doktrin kultus demonik dalam jangka waktu lama. Saat sekarang di mana Sword Demon udah terlepas dari doktrin kultus demonik, Dokter Moyong sadar kalau Sword Demon pasti mau mempertahankan sisi manusia yang masih ada di dirinya. Sisi yang masih bersih dari jalan-jalan kultus demonik. Nah inilah bentuk tanggung jawab yang dimaksud Dokter Moyong. Sword Demon tuh mau bertanggung jawab untuk menjaga moralitasnya sebagai manusia yang bukan dari kultus demonik. Sword Demon yang mendengar penjelasan Dokter Moyong itu terperangah lebih hebat. Ya gimana enggak guys? Untuk pertama kali nih, Sword Demon dengar kalau ternyata dia adalah orang yang bertanggung jawab. Dengerin Dokter Moyong bicara, kayaknya sih emang tenang banget ya. Sword Demon aja sampai nyaman gitu. Kalau beliau nih yang jadi pemeran utamanya, kamu setuju nggak supaya kita semua tuh bisa ikutan waras? Tapi bagaimanapun guys, mas-mas bernama Lee Jaha sih masih lebih seru. Diakuin ya, jadi pemeran utama tuh seru banget. Jadi kita biarkan aja lah kita gila kayak Lee Jaha. Namanya juga dunia gila.
Nah, Sword Demon yang mendapatkan penjelasan mengejutkan kemudian mulai menanyai Dokter Moyong. Sword Demon tuh menanyakan gimana Dokter Moyong bisa sampai pada kesimpulan tersebut. Dokter Moyong mengaku kalau semuanya tuh sudah diakui Sword Demon dari awal. Sword Demon ngaku kalau dia tumbuh tuh di tengah kerasnya kultus demonik yang tanpa ampun. Dokter Moyong bilang, andai aja Sword Demon ini lemah, maka dia akan termakan oleh keinginan Break Sword yang mau terus bertarung tanpa henti. Ya tapi yang terjadi sekarang kan sebaliknya. Sword Demon tuh latihan menggunakan pedang kayu untuk menekan rasa lapar dari Bright Sword. Menurut Dokter Moyong, hal ini tuh membuktikan kalau Sword Demon nih emang kuat karena nggak bisa dimakan oleh Bright Sword dengan mudah. Jadi asumsi kalau Sword Demon lebih lemah dari pedangnya sendiri salah besar, kata Dokter Moyong. Dokter Moyong kemudian menanyakan hal lain. Dokter Moyong itu menanyakan apakah Sword Demon bisa mewariskan Bright Sword pada orang lain. Sword Demon ngaku kalau itu adalah hal yang sulit. Dokter Moyong juga sepakat sih, karena Dokter Moyong tuh sudah merasakan kan kengerian dari Bright Sword. Jadi Dokter Moyong memiliki kesimpulan kalau nggak banyak orang tuh yang bisa menahan kegilaan dari pedang tersebut. Ya tapi Dokter Moyong jelas masih punya solusi. Dokter Moyong bilang ke Sword Demon, kalau suatu saat Sword Demon nggak lagi bisa mengendalikan pedang tersebut, maka pedang itu baiknya tuh diberikan aja ke Lee Jaha. Sword Demon kemudian terkejut karena nggak menyangka tuh Dokter Moyong menyarankan memberikan pedang overpower pada Lee Jaha. Orang gila tambah pedang overpower kan bisa jadi menghasilkan kejadian buruk. Dokter Moyong mengaku kalau memberikannya pada Lee Jaha tuh udah bener. Dokter Moyong bilang kalau dia tuh bisa nebak ya, jika Lee Jaha diberikan Break Sword maka pedang itu bakal dihancurkan dalam waktu kurang dari 1 menit. Sword Demon tuh makin kaget, lah kok dihancurkan? Padahal kan pedangnya kuat banget. Dokter Moyong bilang jawabannya kan udah jelas, karena Lee Jaha melihat Sword Demon tuh lebih penting daripada pedang tersebut. Makanya Lee Jaha bakal menghancurkan Break Sword tanpa pikir panjang. Dokter Moyong juga klaim kalau dia tuh bisa lihat skenarionya kayak gimana. Lee Jaha terima pedangnya nih. Sedetik kemudian Lee Jaha bakal matahin pedang tersebut sambil marah-marah. Lalu lari ke pandai besi terdekat dan melemparkan Break Sword ke tungku api. Nggak lupa, Dokter Moyong yakin juga tuh kalau Lee Jaha bakal bacot sambil melihat Break Sword lebur tidak bersisa. Sword Demon kaget dan kemudian tersenyum. Sword Demon tuh sepakat kalau Lee Jaha emang orang kayak gitu dan emang bakalan melakukan hal seperti bayangan dari Dokter Moyong. Sword Demon sekarang balik bertanya ke Dokter Moyong. Sword Demon tuh menanyakan kenapa bisa Dokter Moyong mengambil kesimpulan tentang Sword Demon yang merasakan tanggung jawab. Sword Demon mengaku kalau dalam perjalanan hidupnya dia tuh juga sering kok menggunakan Break Sword secara serampangan, apalagi dalam kondisi seperti perang. Dokter Moyong menjelaskan dengan tenang kalau hal itu bisa dia lihat juga dengan jelas. Sword Demon tuh bisa jadi menggunakan Break Sword secara serampangan dulu, tapi Sword Demon gak pernah kan kehilangan kendali. Contohnya sekarang aja deh, kata Dokter Moyong. Mereka kan bisa bicara dengan tenang tanpa kekerasan. Dokter Moyong mengaku kalau dia tuh bisa melihat hal yang jauh lebih dalam. Dokter Moyong bilang setelah dia bicara dengan Sword Demon, Dokter Moyong tuh yakin kalau cuma pedang ini doang yang terkutuk. Kalau Sword Demon itu udah jelas bukan iblis. Sword Demon heran dan mengeluarkan tatapan tajam miliknya. Sword Demon tuh bilang, gimana bisa dia bukan iblis? Padahal julukannya aja kan Sword Demon. Dokter Moyong sih emang tenang banget guys. Dokter Moyong tuh bilang kalau dia tuh tahu julukan Sword Demon menggambarkan kalau Sword Demon punya kekuatan kayak iblis. Tapi itu tidak menggambarkan secara keseluruhan kalau Sword Demon itu adalah iblis seutuhnya. Dokter Moyong meminta maaf nih pada Sword Demon kalau perkataannya sekarang mungkin akan terdengar lancang. Dokter Moyong bilang kalau dia punya keyakinan hidup dari Sword Demon tuh bisa berubah dengan cara lebih mudah. Sword Demon cuma harus menggunakan Bright Sword untuk hal-hal yang manusiawi dan enggak lagi berjalan di doktrin kultus demonik. Dokter Moyong bilang kalau pedang itu tetaplah menjadi alat dan sampai kapanpun Sword Demon adalah pengguna dari alat tersebut. Dokter Moyong nih jelasin kalau sebuah alat
senjata seperti pedang itu bergantung banget dengan penggunanya. Kalau penggunanya adalah yang tidak memiliki belas kasih dan tanggung jawab, maka pedangnya akan jadi pedang demonik. Ya, dan juga sebaliknya, kalau penggunanya memiliki rasa belas kasih dan tanggung jawab, maka pedang tersebut akan menjadi pedang kebajikan. Dr. Moyong menegaskan kalau dia tuh punya keyakinan ya, pedang demonik sekalipun bisa jadi pedang kebajikan jika digunakan oleh orang yang tepat. Sword Demon kemudian memandangi Bright Sword dan bilang kalau dia tuh udah ngerti. Akhirnya Sword Demon kembali memegang Bright Sword. Sword Demon berterima kasih nih atas apa yang dia bicarakan dengan Dr. Moyong. Sword Demon bilang kalau dia tuh akan mengukirnya dalam hati yang terdalam sebagai sebuah pengingat. Dr. Moyong ngaku kalau dia tuh nggak sebijak itu ya, jadi jangan terlalu berlebihan. Dr. Moyong mengaku kalau dia tuh cuma mau minta tolong satu hal doang. Dr. Moyong mau Sword Demon nih menjaga Lee Jaha. Dr. Moyong ngaku kalau Lee Jaha tuh emang aneh dan juga cukup gila. Tapi meskipun Lee Jaha sering yeping kayak orang tolol, Dr. Moyong tuh menegaskan kalau Lee Jaha juga bisa serius dan membuat orang tertawa. Sword Demon dengan tenang mengaku kalau Lee Jaha emang unik. Ya, di sini wajah galau dari Sword Demon sih ternyata bisa menghilang, dan dia sekali lagi berterima kasih pada Dr. Moyong atas obrolan mereka. Ya, ngeliat orang ngobrol dengan psikolog tuh emang nenangin kayak gini. Ya, semoga aja sih ya guys, kita tuh bisa dapat akses ngobrol ke psikolog yang murah dan berkualitas kayak Dr. Moyong, supaya mental kita tuh aman sentosa di zaman yang gila kayak sekarang. Nah, pertanyaannya, apa yang akan terjadi selanjutnya setelah Dr. Moyong dan Sword Demon mengobrol? Penasaran? Kita nantikan aja kelanjutannya di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Bagi kamu yang seneng dengan konten kita, kamu bisa ke playlist untuk ngecek semua proyek garapannya kita. Di sana ada yang durasinya udah sampai belasan bahkan puluhan jam. Oh iya, kita juga ngingetin lagi guys, kita udah luncurin membernya murah cuma 9.000 doang. Semoga kamu bisa support kita lebih jauh ya, supaya channelnya tuh makin panjang umur. Untuk sekarang sampai jumpa lagi. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.